hak Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala asyra kalimatin inda kulli salatin qada wajadallaha indahunna makfiyan mahdiyan qamsu lidunya wa qamsu akhirah. Disampaikan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi dari Buraidah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 kalimat pada tiap-tiap salat godatin pada pagi hari, maka wajadallaha indahunna makfiyan mazziya, Allah akan memberi kecukupan segala sesuatu kepadanya. Khamsulid dunya, 5 perkara untuk dunianya, wa khamsulil akhirah, dan 5 perkara untuk akhiratnya. Hasbi Allah lidini, hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah lidini, hasbi Allah lidunyaya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah liman bago alayya, hasbi Allah lima ahammani, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah liman hasadi, hasbi Allah kadani bisu'i, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah indal mauti, hasbi Allah indal mas'alati fil qabri, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah indal mizan, hasbi Allah inda sirati, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wajjahu yahu la ilaha illallah, ya Rabbana antal qahar, la ilaha illallah, hablana fadlan ya wahab, la
ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyidin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Sayyidin Ibnu Abdissalam Allah mengangkat derajat kita, Allah memberkahi kita, Allah meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, Allah memberkahi usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kehidupan kita, anak, istri dan keluarga kita, handai taulang kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertemu sebagaimana perkataan ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kebaikan. Masya Allah. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bagaimana diri Allah itu tidak mengambil manfaat sedikit pun atas ketaatan makhluk kepada dirinya dan tidak rugi sedikit pun atas kemaksiatan yang terjadi pada hambanya. Ketika Allah memerintahkan syariat, ketika Allah memerintahkan perintahnya yang ada dalam Al-Quran maupun melarang alhamdulillah, maupun melarang kita di dalam Al-Quran tentang sesuatu, maka semua itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana juga ketika semisal kita bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fali nafsika, itu syukur itu untuk dirimu sendiri. Bagi Allah tidak ada menambah kemuliaan sedikit pun bagi Allah azza wa jalla. Begitulah Allah menetapkan kudrahnya, kekuasaannya atas penciptaan makhluk di semesta alam ini. Kemudian yang kedua, Allah juga tidak menambah kemuliaan Allah. Apakah orang membelakangi Allah ataupun menerima panggilan-panggilannya, tidak berkurang sedikit saja kemuliaan Allah atas orang-orang yang membelakangi Allah azza wa jalla. Summa qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wusuluka ilallahi
wusul atau sampainya orang kepada Allah dalam beragama. Jadi orang beragama itu sebenarnya, orang beragama itu apa? Ketika kita masuk Islam supaya apa? Melaksanakan perintah dan larangan Allah, betul. Tapi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah itu untuk apa? Gitu kan? Yalah, untuk supaya wusul kepada Allah. Wusul itu sampai kepada Allah. Apa jalannya? Namanya takarub, namanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan? Nah, mendekatkan diri kepada Allah sampai wusul. Sampak aja orang Banjar lah, sampak. Nah, sampak kayak itulah, iyalah. Apa aja orang sampai ke tujuan. Nah, wusul itu sampai ke tujuan mungkin itu. Wusuluka ila illallah, kepada Allah. Iyalah. Nah, itu bahasa, kalau bahasa Arab tuh mubtadanya awal perkataan gitu. Maka wusuluka ilal ilmi bihi, ialah ditandai dengan wusulnya ilmu yang dipelajari terhadap dirimu, atau bahasa lainnya mudahnya sampainya engkau mengerti, ya kan? Dengan ilmu, mengerti dengan ilmunya, ya kan? Disampainya itu. Jadi kalau dimensi kita melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung misalnya, itu kan tubuh tuh, kendaraan kalau lah. Tapi jersey bukan itu. Kalau sampai kepada Allah, artinya kamu mengerti tentang Allah, kamu mengenal dengan Allah, kamu mengenal dengan Allah. Lalu kenapa ada kalimat seperti perkataan ulama, man arafa nafsaka, barang siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhannya. Itu kan, mengenal diri itu supaya kayak kita juga kendaraan sampai ke Tanjung. Iyalah, mun kita kada kenal lawan kendaraan kita, bahaya ndak? Bahaya, ya lah, bisa mogok di jalanan. Kendaraan kita ini bila dalam 1 jam misalnya panas mesinnya, ya lah, bisa pecah. Kalau di Tamban bahari ya kalah jukong, ya lah, atau di Banjar bahari itu jukong. Jukong ini bila kira sejam dipakai sudah mulai carap dahnya, apa tah? Apa nih, sudah tua kalah apanya nih? Miris. Nah, dampulnya sudah suak lah. Nah, jadi bila sejam-jam anunya paksa dianui dulu, diapain nih? Timba, tidak bisa asal pakai. Nah, kita kenal dah lawan jukong kita nih, diri kita nih. Sudah kenal benar-benar, baru kita melakukan perjalanan. Oh, itu prinsipnya. Tapi ya sambil kenal sambil berjalan. Karena perjalanan jauh, maka terpaksa kita sambil jalan sambil mengenal. Siapa orang yang sampai kepada Allah? Orang yang usul adalah orang yang mengerti tentang Allah aja wajalla. Dan kadang Anda mengerti, ketika seseorang sudah mengerti, itu tidak bisa dikisahkan dengan orang. Tidak bisa. Jangan itu guru-gurunya pun tidak bisa juga kadang-kadang mengisahkan. Nah, itu urusan pribadi. Yang penting kita mengerti tentang ilmu wusul itu, kata saya, begitu maksud beliau. Illa fazala rabbuna ayyatasalla bihi sayun. Maka engkau harus mengerti, dikecualikan istisnanya, pengecualiannya. Fajala rabbuna, Tuhan kalian atau Tuhan kita itu ayyatasalla bihi sayun. Dia tidak bisa disentuh oleh sesuatu, tidak bisa disentuh oleh sesuatu apapun. Setiap ada kalimat sesuatu itu termasuk diri manusia, tubuh, kehidupan, tidak bisa disentuh. Tuhan itu tidak bisa disentuh. Aw yatasalla huwa bisain, dan dia pun tidak akan pernah menyentuh sesuatu karena sesuatu ini di bawah kekuasaan Allah, karena sesuatu ini di bawah kendali dirinya. Jadi
Tidak mungkin kita berkata misalnya Tuhan duduk di sebelahku, tidak mungkin. Atau dalam diriku atau dalam dirimu ada Allah, tidak mungkin. Kalau ada orang berkata itu, mungkin maksudnya bukan becongkong nangka itu lain, bukan duduk seperti itu lain, maksudnya Allah dekat kepada diri seseorang. Atau seperti perkataan Nabi tamsil seperti dalam hadis, Allah lah yang memberi makanku, Allah juga yang memberi minumku. Wah, masa Allah berarti Nabi itu jadi diberi makan minum terus tiap hari nang kayak kisah Maryam jar. Nah, Maryam kan kisah Siti Maryam, kisah di masjid ada buah-buahan. Tidak begitu maksudnya. Maksud beliau Allah mendidik diri beliau, Allah mengarahkan, membimbing beliau. Ya lah, Anda paham juga lagi kayak apa Allah aja membimbing. Nah, ya karena itu bahasa yang sifatnya abstrak, Nabi berkata seperti itu, itu dipelajari, dimengerti. Akhirnya kita mengerti. Misalnya begini, sudah umur tua, pian-pian ini sudah umur tua atau seorang sudah umur tua, lalu melihat di anak ada ya lah, di mekung ke anak ya lah, istri ada baik-baik aja, rukun damai lah seperti orang umumnya ya kan. Pokoknya terpenuhilah keluarga bahagia dan sejahtera ya gitu kan. Lalu pian berkata, alhamdulillah jarbian, hidayah Allah Allah membimbingku sehingga aku mendapat keadaan seperti ini. Nah, pian sendiri itu berkata tuh, pada saat itu pian berarti wusul, mengerti pian arti hidayah kepada diri pian, arti membimbing kepada diri pian. Adalah Tuhan bahasa Banjar mencongkong, adakah Tuhan bahasa Banjar apa nih kelihatan mengarahkan kayak kita membimbing anak tahu bersepeda, melajari bersepeda, tidak ada kalah kayak itu, tidak ada. Tapi kita menyadari Allah lah yang memberi hidayah semua ini. Sukses bertani misalnya, Allah yang membimbing semua ini, Allah yang memberi hidayah sehingga sukses bertani. Nah, mantap. Seperti itu kayaknya yang disebut dengan memahami wusul kepada Allah Azza. Hanya mulai ceramah sudah ajan orang ya Pak. Sampai wusul sudah ajan guys, ajan lah. Belum lagi membaca anunya nah. Ai ila musyahadatihi bi aini basyariyatika. Orang yang wusul kepada Allah itu ialah wusulnya ilmu kepada, yaitu tercapainya mengertinya kamu terhadap arti wusul, makna wusul, ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah itu mengerti kamu sampai mengenali Allah, kamu itu wusul. Ialah ila musyahadatihi, kepada menyaksikan Allah, bi aini basyariyatika, dengan mata hati dirimu. Nah, ya Allah, dulu orang sering nih mata hati ini kita bicarakan lah. Mata hati itu nggak usah dicari matanya mana, hatiku mana, nggak usah dicari, kita tidak perlu mencari itu. Tapi bahasa pengertian, bahasa budaya, kita mengerti hati kita ini. Kayaknya, nah, adakah bahasa Banjar kayaknya atau bahasa Indonesia ya? Kayaknya Allah ini menyuruh aku untuk berusaha tidak habis-habisan ya, sekedar-sekedarnya aja nih. Nah, ya itu ada perasaan terkontak dengan Allah. Bi aini basyariyatika. Ada orang musyahadah bi aini basyariyatika. Dan itu terbagi bermacam ragam orang melihat Allah itu. Ya lah. Tapi kita sudah memahami di sini. Ajan dah? Belum? Sudah ajan? Mungkin kitab yang satunya tidak sempatlah, sedikit kesimpulan dulu. Nanti wusul tadi sampai kepada Allah. Mengerti tentang ilmu itu berarti mengerti kita, maknanya mengerti ilmu itu berarti mengerti kita melihat Allah Azza wa Jalla. Bahasa lain musyahadah.
menyaksikan Allah aja wajar. Bagaimana menyaksikan Allah? Ternyata menggunakan basariyah. Basariyah itu atau menggunakan mata basirah, kata orang. Mata basirah maksudnya mata hati seseorang. Mata hati itu hati nurani. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Dilihat dengan mata basirah pun tidak seperti kita mata melihat ini, tidak. Tapi bahasa lainnya merasakan. Merasakan zat Allah Azza wa Jalla. Merasakan di alam ini Allah hadir. Nah, hadir itu, bahasa hadir itu bukan kayak kita datang ke suatu tempat, tidak. Hadir itu jelas terasa Allah maha tampak bagi dirinya. Jadi Asmaul Husna itu kan ada Az-Zahir, nama Tuhan itu, ada Al-Batin. Az-Zahir itu tampak bagi seseorang yang sudah musyahadah, ya kan? Tapi batin bagi orang yang tidak musyahadah. Nah, itu masalahnya. Nah, kesimpulannya itu bahwa orang yang wusul itu adalah orang yang mengerti ma'rifat, mengerti mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengerti mengenal Allah Azza wa Jalla itu ditandakan dengan musyahadah dirinya, menyaksikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jalani di bab itu ada babnya malah ru'yatullah, melihat Allah. Supaya apa? Supaya kita usul. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya, mengerti dan usul kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala ini lam ub'as la ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala man qala ini lam ub'as la'ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursal.